Shalom anak-anak, pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ESPS Matematika halaman 17 sampai dengan 20 dengan judul perikop pembulatan dan penaksiran pecahan. Sekarang silakan anak-anak langsung saja buka latihannya ESPS Matematika halaman 19 sampai dengan 20. Untuk soal nomor 1, soalnya adalah bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat. Di sini sudah membuat contohnya ya, akan menjelaskan. Yang 1C. 1C pecahannya adalah 7/8. Pembulatan pecahan ini dapat kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama di sini sudah ada membuat melalui garis bilangan. Nah, bagaimana caranya kalau dengan menggunakan garis bilangan? Kita masukkan dulu angkanya ke garis bilangannya. 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, kemudian 1. Nah, kita lihat. Apabila pecahan ini lebih dekat ke angka 1, maka dia bisa dibulatkan menjadi angka 1. Tetapi apabila pecahan itu lebih dekat ke angka 0, maka pembulatannya angka 0. Kita lihat 7/8 ini lebih dekat ke angka 1. Berarti 7/8 dibulatkan menjadi 1. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua kita bisa gunakan dengan cara jika pembilang lebih dari setengah penyebutnya, pecahan dibulatkan ke atas. Jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, pecahan dibulatkan ke bawah. Maksudnya apa? Sekarang kita ke cara yang kedua. Setengah tadi ya, berarti 1/2 dikali penyebutnya angka berapa? Angka 8. 8 dibagi 2. 2 dikali berapa? Hasilnya 8. 2 dikali 4. Berarti setengahnya dari 8 adalah 4. Kita lihat. Apakah 7 ini lebih kecil daripada 4? Atau 7 ini lebih besar daripada 4? Ternyata 7 lebih besar daripada 4, setengah dari penyebutnya. Berarti dibulatkan ke atas. Jika 7 tadi lebih kecil daripada 4 atau angka yang lainnya, misalnya di sini angka 1, berarti pembulatannya ke bawah. Oke, kita ke soal 1D. 1D 1/8. 1/8 dibulatkan menjadi kira-kira ya, kalau kira-kira sama dengannya seperti ini. Nah, kita lihat 1/8 ini lebih dekat dengan angka 0. Berarti 1/8 dibulatkan menjadi 0. Kalau dengan cara yang kedua tadi, setengah dikali 8, hasilnya tadi 4. 1 lebih kecil daripada 4, lebih kecil daripada setengah penyebutnya, berarti benar ya. Jadi anak-anak bisa mengerjakannya dengan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan dan persepuluhan terdekat. Di sini Mem ambil contohnya 2A. 2A 0,92. 0,92. Nah, ini kita hapus ya, sudah penjelasannya ini. 0,92. 2A 0,92. Nah, di sini perintahnya yang pertama, pembulatan kesatuan terdekat menjadi, nah,
kita lihat. Apabila angka setelah koma ini lebih besar daripada 5 atau sama dengan 5, berarti dia dibulatkan ke atas. Nah, tapi kalau dia lebih kecil daripada 5, dibulatkan ke bawah atau dia tetap menjadi 0. Berapa kalau misalnya dia angkanya di atas atau sama dengan 5? Berarti ini dimulai dari 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ini berarti 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat angka setelah koma. 0,9. Angka setelah koma ini angka 9. Berarti kita bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas, berarti 0 ini ganti menjadi 1. Kenapa? Karena 9 itu di atas 5. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi, kalau ke persepuluhan terdekat, kita lihat angka di belakang 9. 0,92. Di belakang angka 9, ini angka 2. Angka 2 ini di bawah 5, berarti dia tidak bisa kita bulatkan ke atas. Dia tetap 0. 0,90. Karena tadi soalnya persepuluhan itu di belakang koma 1 angka. Berarti jawabannya adalah 0,9. 0,9. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 2E. 2E soalnya 5,67. 5,67. Soal yang pertama adalah pembulatan ke satuan terdekat, sama seperti tadi ya. Kemudian soal yang kedua, pembulatan ke persepuluhan terdekat. Pembulatan ke satuan terdekat berarti kita lihat angka di belakang koma. Angka di belakang koma angka 6, berarti dia di atas 5. Kita bulatkan ke atas, berarti 5 ditambah 1, jadi 6. Pembulatan ke persepuluhan terdekat, kita lihat angka setelah angka 6 ini. Ternyata angka 7. 7 ini di atas 5, berarti harus kita tambahkan ke depan ini 1 angka. 5,6 ditambah 1, 7. Jadi hasilnya 5,7. Sekarang kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3, bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan terdekat. Sama seperti tadi, kita lihat angka satuannya. Contohnya 3E. 3E 37%. Nah, ini satuan, ini puluhan. Yang kita lihat itu satuannya. Satuannya angka 7. Angka 7 itu di atas angka 5. Berarti kita buat pembulatannya ke atas. Dah habis 30, 40. Kemudian contoh yang kedua, 3F 22%. Kita lihat satuannya 2. Satuannya 2 di bawah 5, berarti ke bawah dia jadi 0. 20%. Itu untuk soal nomor 3. Sekarang kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4, ayah membeli 3 buah semangka dengan berat masing-masing. Soal nomor 4, dengan berat masing-masing 3,48 kg. Kemudian yang kedua 2,84 kg dan yang ketiga 4,01 kg. Pertanyaannya adalah bulatkan berat ketiga semangka yang dibeli ayah ke satuan terdekat. Kesatuan terdekat berarti kita lihat satu angka di belakang koma ya.
Kita lihat yang pertama, berat yang pertama 3,48. 4, angka 4 ini di bawah 5, berarti angkanya tetap 3. Kemudian berat yang kedua 2,84. Kita fokus ke angka yang setelah koma, 8 di atas 5, berarti ini harus ditambah 1. 2 ditambah 1, 3. Kemudian yang terakhir 4,01, 0 sudah pasti ke angka 4. Ini jawaban nomor 4. Sekarang kita ke soal nomor 5. Berikut data dari 100 pengunjung sebuah taman bermain pada hari Sabtu. Anak perempuan jumlahnya 43. Anak perempuan jumlahnya 43. Sementara anak laki-laki jumlahnya 38. Jumlah keseluruhannya 100 pengunjung. Pertanyaannya adalah, jika sisanya adalah pengunjung dewasa, tentukan persentase setiap data pengunjung. Ini jumlah anak perempuan, ini jumlah anak laki-laki. Sekarang kita cari dulu pengunjung dewasa. Bagaimana cara mencari jumlah pengunjung dewasa? Caranya adalah 100 dikurangi, ini kita tambahkan ya jumlah anak perempuan dan anak laki-laki. 43 ditambah 38, hasilnya 100 dikurangi 81, 19. Berarti jumlah pengunjung dewasanya adalah 19 orang. Setelah kita tahu jumlah pengunjung dewasa, barulah kita bisa mencari persentasenya. Bagaimana cara mencari persentasenya? Persentasenya dapat dicari dengan cara jumlah anak atau pengunjung per jumlah seluruh pengunjung dikali 100%. Nah, yang pertama kita cari dulu adalah jumlah pengunjung anak perempuan. Jumlah pengunjung anak perempuan tadi 43. 43 per jumlah seluruh pengunjungnya 100 dikali 100%. Nah, kalau sudah sama angkanya, pembagi dan yang di atasnya coret aja ya. Hasilnya 43%. Kenapa 43%? Karena 43 dibagi 1 tetap 43. 43 dikali 1 tetap 43. Sekarang kita mencari persentase anak laki-laki. Jumlah anak laki-lakinya 38, jumlah seluruh pengunjungnya 100 dikali 100%. Ini kita hilangkan, tinggal 38%. Yang terakhir adalah jumlah pengunjung dewasa. Hasilnya tadi 19 per 100, jumlah seluruh pengunjung, dikali 100%. Hasilnya adalah 19%. Soal yang terakhir atau yang B untuk nomor 5 ini, bulatkan persentase setiap data pengunjung ke puluhan terdekat. Kalau ke puluhan terdekat berarti kita fokus ke satuannya. 43, satuannya 3. 3 lebih kecil daripada 5, berarti pembulatannya adalah 40%. Kita tidak bisa ke 50 karena dia lebih dekat ke angka 40. Kemudian 38%, satuannya angka 8, berarti pembulatannya ke atas. Habis 30, 40%. Soal yang terakhir, yang ini 19%, satuannya 9. 9 itu bisa kita bulatkan. Berarti hasilnya 20%. Nah, sekian saja penjelasan dari MEM tentang ESPS Matematika halaman 17 sampai dengan 20. Tuhan memberkati kita.